Kamu mau trading yang aman? Di Java aja. Kamu mau trading dengan low commission, low spread? Di Java aja. Selain itu, kamu juga bisa dapetin edukasi trading online seperti webinar dan live market. Withdrawalnya juga cepat, gak pakai lama. Mau trading mudah tanpa ribet? Yuk buka akun sekarang di Java aja. Pagi menyapa dengan ceria, langkah pasti kita bersama di Java Global Futures, harapan membara. Broker legal terpercaya, pilihan kita Java Global Futures, sinar harapan, investasi aman, masa depan di tangan. Kami hadir mendampingi langkahmu, broker legal terpercaya, partner setiamu. Pagi menyapa dengan ceria, langkah pasti kita bersama di Java Global Futures, harapan membara. Broker legal terpercaya, pilihan vital terpercaya, pilihan kita, pilihan terpercaya, pilihan kita. Java Global Futures, sinar harapan, investasi aman, masa depan di tangan. Kami hadir mendampingi langkahmu, broker legal terpercaya, partner setiamu. Kita pun trading based on insting aja nih jadinya nih, oh ini lagi naik kayak gini gitu loh. Iya. Tapi memang sih jujur Pak ya, kalau selama saya beberapa hari ini saya ikut trading ikut grupnya Apa? trading sinyal ini ya ke Java ya, Iya. saya agak-agak lebih tenang nih Pak gitu. Oh gitu. mereka kayak gini. Cuman yang kita pengenin sebenarnya gini loh Pak, mungkin dari pihak Javanya ya, mungkin mengajar kita ialah kemarin saya sedikit nonton YouTube Bapak ya, masalah yang 3 merah hijau merah ya, terus hijau merah hijau ya, itu memang saya buktikan tadi malam Pak, itu saya buktikan memang itu 2 kali profit Pak ya, tapi satu kali loss Pak, ya. Jadi saya ikutin itu ternyata loss, yang tadinya saya pikir dengan posisi itu buy ya. Iya. Ternyata loss Pak malam Pak. Nah paginya ternyata itu naik Pak gitu Pak. Iya. Nah itu yang saya pikir, yang tadinya wah ini aman deh ini ya kan, tahu tiba-tiba loss, paginya naik malah. Kita langsung aja, langsung kasusnya aja. Di mana kemarin Pak? Iya. Jadi mana? Kan kemarin Pak, saya kan kemarin itu sebentar Pak ya, sebentar saya cek ya. Contohnya itu kemarin itu saya yang loss-nya itu sebentar, wait. Ya biar kita sama-sama ya. Jadi ini psikologi terpengaruh dengan pengetahuan, ya kan? Kalau kita nggak punya pengetahuan, tentu kita akan takut untuk mencoba segala sesuatu ya, bukannya trading ya. Kalau kita nggak tahu apa-apa, kita jadi takut. Tapi kalau kita tahu, oh ini sekian lossnya, ya ini di sinilah kita exitnya, di sini entry-nya, gitu kan? Dari sinilah hasilnya nih. Setelah kita coba, hasilnya sekian lah. Kalaupun saya loss, masih profit lah totalnya gitu. Gimana Pak? Di mana Pak kemarin? Trading gold Pak ya. Trading gold di posisi 2914 Pak. Suaranya pelan Pak. Agak jauh kayaknya. Ya? Malam Pak ya. Suaranya pelan? Pak. Ya, sekarang udah kencang. Nah. Udah Pak ya? Udah kencang Pak ya? Udah. Di posisi 2914 Pak. Gold ya, 2914. Iya, gold Pak, 2914 Pak ya. 2914. Tadi malam kalau nggak salah Pak. Iya. Di time frame berapa biasanya Pak? Kenapa? Di time frame berapa kalau lihatnya? Saya kemarin ngikutin di time frame 1 hour Pak ya, kemarin Pak ya. Oke, 1 hour ya. Tadi malam sekitar jam 10 apa jam 11 ya Pak ya, saya lupa ya. Itu ada ini Pak nih, ini ada apa yang kemarin Bapak ajarin di YouTube itu Pak ya? Iya. Itu Pak ya. Jam ini 10. Ada tiga itu Pak ya, ada hijau merah hijau Pak ya, nggak salah Pak ya? Iya betul, 10 malam ya. Nah, 10 malam. Ini saya ambil posisi buy Pak. Ya. 10 malam. 10 malam di sini nih, yang merah ini. Iya kalau nggak salah ya, jam 10 malam kalau nggak salah Pak ya. 10 malam, 10 malam berarti jam 11 ya. 22 kurang 5.
Berapa 17? Oh, di sini nih. Iya 17. betul Pak, itu Pak. Setahu saya itu Hmm. Pak. Ya, ini. Oke. Ya, oke. Kalau nggak salah ini Pak. Jadi intinya tuh saya tuh apa? Sebentar Pak, saya lihat historinya Pak ya. Posisi saya, posisi saya baik Pak ya, baik ya. Ya. Itu, oh sorry, 2915 Pak ya, 2915 kalau nggak salah ya. Ya. Saya setting, sorry. Ya. Ini rangingnya baru di sebelah kanan nih. Setelah jam setelah jam 1 pagi. Jam 1 pagi, iya jam 1 pagi. Setelah jam 1 pagi, Pak. Halo? Halo Iya, Pak? iya, Pak, saya settingnya ini Pak, sorry minta maaf Pak. Saya iya, settingnya itu di 2919 Pak. iya. Oke. Oke, 2919 terus saya setting lossnya 2915 Pak, Iya, 0,3. iya. Oke, Oke. 2919,3. Mm-mm. Ya. Kena stop loss dulu baru Nah, naik. nah TP-nya, ya jadi, TP-nya nah TP-nya itu saya 2922 Pak. 2922. Oke, warna hijau. Nah, Oke Pak ya. bisa Nah dimain. nah jadi itu saya tuh udah kena TP, udah kena SL itu Pak di Ya. 291518 Pak. Iya, di sini. Di sini kena 291518 Pak. kena Nah, SL. betul Pak. Nah, iya kena ekornya Pak ya, itu ya. Ya, di sinilah kena SL nih. Nah, iya betul Pak. Nah, ini yang saya bilang saya 3 kali pakai teori Bapak ya di YouTube itu ya. Mhm. 2 saya take profit, 1 tuh yang ini yang masalah Pak, itu Pak. Seperti itu Pak. Ya, ini sama nggak rangingnya begini atau beda nih candlenya? Sebentar, saya harus buka historinya tadi malam. Gimana saya? Iya. Jadi Kalau intinya, kalau ini kan baru rangingnya di sini, mm, baru kita ambil posisi buy-nya di sini, sebentar Pak ya, saya cek dulu Pak ya. baru kita buy-nya di sini, buy-nya di sini, buy di sini. Nah, buy di situ. Kalau buy di situ, ya itu stop loss kita di sini di bawah low. Ini stop loss-nya. Saya lebih tebal nih, warna merah. Oke, kemudian ini kan ini entry-nya warna ungu, warna ungu. Oke, kemudian ke ini play dulu. Oke, kemudian TP kita kalau 1:1 TP kita ini Bapak Ibu yang lain kalau kurang jelas boleh ditanyakan ya. Ini TP kita di TP pertama di sini, TP kedua di atasin lagi sekali lagi 2 kali lipat daripada loss-nya. Nih, dah TP1 udah kena, TP2-nya belum. Ya maksudnya ini Bapak Ibu yang baru di sini ada ini kan ada lagi uptrend. Ini lagi uptrend, goldnya di sini ada ranging ini. Ini saya tebeli Pak, nih, ya. Pak, maaf Pak, saya kalau nge-share apa tuh? Nge-share gambar gimana Pak ya? Ya, saya Saya gambar. pengen nge-share gambar yang tadi malam saya bilang itu. Oke. Ini aja di sini di sini. Langsung aja di sini Langsung aja bisa Pak ya? di chat bisa di chat. Di sini nah tunggu. Oke. Oh bisa langsung nih. Bisa Pak ya? Ini saya share Pak ya, Ya. sebentar Pak ya. Sebentar Pak. Oh, ini oke, sebentar Pak. Sebentar, saya share foto Pak ya. Foto. Sebentar Pak, saya share foto Pak ya. Iya.
Udah kelihatan tuh Pak? Iya. Oke Pak. Itu di posisi Oke. jam ini nih Pak. Ini ada raging namanya apa Pak? Ini Pak ya. Di mana tuh? Di posisi itu Pak. Iya. Katanya nggak Pak ya? Iya. Iya. Mana yang anjingnya mana? Sebentar wait Pak. Ini Bapak Ibu yang lain kalau kurang jelas boleh ditanyakan ya. Jadi kalau psikologi trading itu pengaruh sekali juga dengan pengetahuan trading yang kita miliki. Ya kalau kita nggak miliki pengetahuan tentang trading, kita jadi takut-takut kapan kita entry, di mana kita bisa pasang batasan ruginya, target profitnya, ya. Pak Boleh di kalau ini ada Pak. yang kurang mengerti boleh dibuka mic-nya atau di chat ya. Taruh di chat ya, silakan ya Bapak Ibu yang lain. Oke, silakan Pak. Katanya nggak Pak yang warna kuning Pak. Saya gituin Pak. Ya, ya kelihatan. Ya itu Nah itu Pak. yang tengah ya. Yang tengah betul Pak itu Pak. Yang saya posisi itu Pak. Ya, Nah, itu saya pasang di jadi intinya tuh saya kena stop loss karena grafiknya turun catai ke bawah banget Pak ya. Saya udah kena stop loss di situ Pak. ya, ya Baru itu dia kan itu kan belum break resisten. oh gimana jadi keterangan Pak bagus ya Pak. Oke, tutup dulu ya. Mana Ya maksudnya oke break oke Pak, baik resisten? Pak. Saya share lagi. Oke, saya share lagi break resisten gimana? Ini udah kelihatan ya, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu yang lain gimana? Ada kalau ada mau ditanyakan silakan ya. Nih kita sharekan dulu yang ini. Ini namanya ranging yang sini. Ranging itu bisa dikatakan harganya sideways atau itu area base atau di situ harga keseimbangan. Nah, di sini nih. Yang hijau, merah, hijau. Ya, agak keseimbangan. Di sini kalau kalau kita Pak, tunggu eh, Pak, sebentar Pak. Ini kok saya gimana? nggak bisa balikin ke layar Bapak ya? Oh, ini dulu, Pak. Dipilih dulu yang lain kali ya. Oke 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 oke. Ya. Oke, ini hijau merah hijau ya. Ini harga keseimbangan ya. Jadi kita kita psikologi kita akan terganggu atau bingung kita mau buy atau sell kalau kita kurang pengetahuan tentang trading ya. Tapi kalau kita ada pengetahuan tentang trading, kita itu lebih pede untuk kita entry posisi atau lebih pede pun kalau kita salah posisi. Kapan kita tutup posisinya dalam keadaan rugi supaya kerugian tidak semakin bertambah. Itu pun berpengaruh terhadap pengetahuan trading yang kita miliki ya. Jadi psikologi trading itu berpengaruh sekali dengan itu ya, dengan pengetahuan yang kita miliki ya. Contohnya aja kalau kita seorang pilot kalau mau menerbangkan pesawat, tentu kalau dia langsung terbangin pesawat beneran itu pasti takut banget ya kan. Tapi ya ada namanya simulasi untuk menerbangkan pesawat. Dia bisa di situ latihan simulasi ya sampai dia biasa melakukannya dengan pengalaman dia miliki, pengetahuan bertambah sehingga ketika beneran dia di pesawat beneran, maka ketakutannya pun akan bisa dikatakan kecil ataupun hilang ya. Demikian juga dalam trading ya. Ketika kita real akun, kalau kita langsung real akun, kita langsung terjun aja, kita mau ambil posisi, tentu kita akan terganggu psikologi tradingnya ya. Oke. Ini ada namanya ranging hijau merah hijau ya. Ini hijau merah hijau, ini ranging. Ya perhatikan di sini ada yang level atasnya itu level tertinggi daripada harga ya. Ini misalkan level tertinggi dari harga, di sini nih yang paling ujung nih level tertinggi dari harga itu high-nya ya, level high. Ya, kemudian kalau yang paling bawahnya itu level terendah daripada harga itu biasa kita sebut harga terendah ya. Harga terendah ya, low-nya ya, low. Oke. Kemudian kita bisa perhatikan di sini level tertinggi daripada harganya itu jadikan resisten ya. Ini kan ada 3 candle. Jadi kita pilih yang nomor 3, tertinggi yang nomor 3 supaya semua candle yang 1-2-nya kena juga, ya kan? Nah, ini namanya resisten.
Resisten itu sederhananya adalah tahanan atas. Ya, misalkan dalam rumah, dalam satu gedung, tahanan atasnya kita dalam satu gedung apa? Atap-atap rumah ya. Kalau kita lempar pulpen ke atas, ketahan di atap-atap rumah. Ya, itulah resisten. Di mana dia tahanan untuk naik atau ke atas ya. Nah, itu namanya resisten. Kalau bawahnya ya, kalau kita bawahnya ini namanya support. Ya, kita pilih yang agak terendah daripada tiga candle ini, kita pilih yang nomor 1 supaya semua candle kena ya, kedua dan ketiganya kena. Ini namanya support. Ya, support ini kalau sederhananya adalah tahanan bawah. Ya, misalkan kalau kita lepas pulpen yang ada di tangan kita ketika kita berdiri, maka pulpennya akan ketahan di mana, Bapak Ibu? Ketahan di mana? Kalau kita lepas nih pulpen nih, dia akan ketahan di mana pulpennya? Boleh di chat atau dibuka mic-nya? Ya. Kalau kita lepas satu pulpen, itu pulpennya akan jatuh ke bawah kan? Ada Iya, gaya itu ke bawah, Pak. Betul. ya. Akan ketahan di mana? Di tanah. Ya, betul. Kalau ada ubin lantai ya, di ubin lantai ketahan. Itu namanya support. Support. Ya, jadi itulah tahanan bawah, tahanan atas ya. Ini agak keseimbangan. Jadi agak keseimbangan itu ya sederhananya juga kalau misalkan dulu banget ya. Dulu banget rupiah dolar itu paling tinggi misalkan di mana waktu awal-awal sebelum dia naik tinggi itu kan di berapa 5.000 ya. 5.000 ya kan? Ketika tahun-tahun 98 itu ya. Dia break resisten, tembus tinggi ya. Nah, itu namanya break resisten ya. Maka dia menuju resisten berikutnya ya. Oke. Nah, ini dia break resisten ya, berarti di sini apa? Dari kondisi ini kondisinya ada demand yang lebih besar ya. Demand itu permintaan ya, lebih besar. Kalau permintaan lebih besar, harga cenderung naik atau turun, Bapak Ibu? Naik, Pak. Naik, Kan harga banyak yang cenderung beli. naik. Betul. Kalau Nah, cenderung naik, harganya murah. kita posisi open buy atau open sell? Kalau cenderung naik, harga kita open buy atau open sell? Open buy lah. Open buy. Nah, kita buy. Jadi ketika dia sudah closing candle di sini, kita buy di sini. Buy. Nah, kita pasang misalkan contoh kita pasang buy di sini. Kita misalkan tadi warna ungu, level harganya ya kita taruh ya. Ini warna ungu, kita buy di situ. Nah, stop loss kita. Jadi bukan berarti kalau kita trading itu pasti profit ya. Kita tetap ada namanya resiko kerugian ya. Tapi kita kasih batasan. Ya itulah yang bisa juga menjaga psikologi trading kita, yaitu kita menjaga kerugian ya, dibatasi kerugiannya. Jadi kerugiannya bukan langsung habis semua, total loss, habis semua yang kita miliki modalnya enggak, tapi dibatasi. Ya, contoh misalkan dibatasi dengan strategi ini adalah di bawah level support atau di bawah level low. Nah, di sini kita kasih batasan ruginya di level sekian. Nah, kemudian tentu kita bukan hanya mau rugi doang kan, kita mau cari untung ya, profit. Maka kita kasih target profitnya. Target profitnya ya ini kan sekian poin atau pips ya. Kita target profitnya misalkan sama dengan batasan ruginya untuk levelnya. Misalkan kalau batasan rugi 50, target profitnya 50 ya gitu kan. Kita pasang misalkan di sini. Sama ya, kemudian kita pasang di sini untuk target profitnya. Oke, kemudian kita mau target profit kita nggak 1:1 ya dengan batasan ruginya, tapi mau 2 kali lipat dari batasan ruginya, boleh, nggak ada masalah. Kita pasang batas target profitnya 2 kali lipat, ya berarti di sini. Oke, di sini kita target profitnya. Oke, kita lihat di sini.
Kalau kita sudah buy tadi di sini yang ungu sini, kita buy di sini, maka kalau kita lihat kita menggunakan target yang pertama, ini sudah kena target profitnya, profit di sini. Ya, jadi kalau tadi Pak siapa? Pak Alsep ya, Pak Setia ya. Betul, Pak. Nah, ini tadi kan ranging ya. Tadi kalau ya mungkin ini chartnya agak beda-beda ya. Ini kan chart demo ya. Agak beda-beda tipis. Poinnya adalah kalau dia belum break resisten, ya break resisten, maka belum ambil posisi buy. Kalau ternyata dia turun nanti closing candle-nya di bawah resisten di sini closing candle-nya, berarti nggak ada posisi buy, belum ya. Menunggu lagi dia sudah break resisten. Karena kalau dia break resisten berarti di situ ada demand yang kuat. Ya, demand yang kuat sehingga harga itu naik. Kalau demand kuat berarti cenderung harga akan naik lagi. Pak, minta maaf saya potong, Pak. Silakan, Pak. Ini untuk posisi ranging ini Pak ya, yang hijau merah hijau ataupun merah hijau merah Pak ya. Ya. Dalam penentuannya kita mau mengambil suatu posisi yang buy atau sell untuk di supportnya Pak ya, baik di support maupun resistennya. Kalau misalnya kalau kita di EMA 200 itu misalnya lagi dalam posisi di atas ya, supportnya itu di posisi apa? Kalau di bawah, kalau emangnya posisi chartnya di bawah ya kita supportnya di bagian posisi apanya Pak gitu Pak. Dalam karena kan yang saya lihat tadi malam itu saya bikin time frame 1 menit doang Pak ya Pak ya. Time frame 1 menit ya. Saya ada ranging ini Pak ya. Kemudian saya sebenarnya sudah melakukan SL itu sudah agak jauh Pak ya, agak jauh dari chart supportnya ya. Dari time frame-nya. Time frame-nya ya, tadi betul. Bapak bukan H1 ya? Iya, jadi saya tuh tadi malam tuh ngeliatnya ranging-nya itu di 1 menit Pak. Jadi ya, jelas. Kalau kemarin yang YouTube yang Bapak bilang itu kan itu saya lihat kan di one day kalau salah, 1 hour Pak ya, ya kan ya? Nah, coba tadi nih malam Pak. Itu saya ngeliatnya di 1 menit. Coba nih Pak, perhatikan. Kalau di 1 hour ya, kalau di 1 hour kan ini kan hijau yang pertama, ini merah, ini hijau, ya kan? Kita perhatikan ini kan kalau kita perhatikan, kalau kita pasang stop loss-nya di bawah level yang low-nya, yang ini yang kita pasang stop loss di sini, kan nggak kena stop loss-nya. Iya betul. Ya kan? Nah, betul. Maksudnya gini Pak, apakah untuk time frame itu pengaruh Pak untuk melakukan mengambil posisi stop loss kan karena tadi seperti saya bilang ya, saya ngambil lihat ranging itu di posisi 1 menit Pak ya. Sementara kalau yang di YouTube Bapak itu kan saya lihat kan satu jam ya. Nah, tadi malam itu kondisinya ialah begitu ada posisi ranging Pak ya. Saya kan langsung lihat nih Pak ya. Saya langsung ambil posisi Pak. Gitu. Jadi tetap jangan terburu-buru. Perhatikan dulu time frame yang lebih besar. Contohnya misalkan di H1 yang lebih besar kan. Nah, perhatikan dulu. Ini kondisinya kan kalau di H1 ini masih ranging, masih bergerak terbatas atau masih di area base atau masih sideways. Jadi jangan kita buru-buru buy, kan? Jadi bagusnya posisi Pak kalau mau posisi ranging ini di posisi time frame berapa Pak? Ya, minimal di H1 perhatikan. Di H1 berarti Pak ya? Ya minimal ya. Minimal untuk arahnya dulu ya. Iya betul ya. Kalau misalkan berarti kalau 1 menit itu nggak rekomendasi Pak ya? Ya kalau misalkan arahnya di H1 udah cenderung naik, ya kan? Iya. Ya mau di M15 cari momen naik, buy ya baru boleh. Oke. Gitu Pak ya. Iya baik Pak. Oke, sampai di sini Bapak Ibu yang lain silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Jadi kalau begini kan sudah jelas kita ada batasan ruginya, ya. Jadi kita nggak rugi, nggak ditahan terus gitu kan. Karena ada banyak ya orang yang kalau ruginya itu ditahan, ya. Banyak ditahan jadi semakin loss gitu. Itu ada, ya.
Jadi justru ya kalau dia untung itu justru apa namanya? Takut. Kalau untung itu buru-buru ditutup, baru untung dikit ditutup. Nah, itu takut. Jadi ada fear and greed. Terus ada greed itu kan serakah. Serakah itu justru apa? Ketika loss nggak mau ditutup karena nggak mau loss ya. Padahal ya loss dalam trading itu biasa ya. Jadi loss itu biasa. Jadi kita batasi loss-nya, kerugiannya. Yang penting total dari transaksi kita profit gitu. Oke, silakan Bapak Ibu. Pak, izin Pak, nanya Pak. Silakan Pak Suhendri. Coba Pak kita lihat gold yang saat ini Oke, di yang template saat ini. satu Pak. Oke, ya. Kalau gold saat ini kan hijau, merah, hijau, ya. Nah, Ini itulah Pak. sudah ranging, tapi kan candle yang terakhir belum closing. Jadi menunggu jam 17 WIB. Itulah Pak yang Ya, mau saya tanyakan Pak kan. Itu kan silakan. posisinya ranging, tapi kok satu lagi ini yang terakhir ini kok ke atas gitu. Itu atau kita telat entry atau memang nunggu candle yang satu ini gitu kan. Nunggu candle satu ini closing. Iya. Berarti memang harus Iya. nunggu candle satu itu closing Pak kalau posisi ranging Pak ya? Betul, karena kan ini masih mengambang, masih belum memutuskan. Ya. I see. Ya, oke Pak, baik Pak. Ya, tapi kalau kita berdasarkan yang sebelumnya ini, ya, dengan target kita 2 kali lipat, maka gold cenderung naik ke sini, 2947. 2947 target untuk profit kita ketika kita sudah buy di sini tadi. Sini banyak tadi yang ungu ini ya. Targetnya ke 2947. Oke, silakan Bapak Ibu yang kalau ada yang mau ditanyakan, jangan sungkan-sungkan. Pak Mulyanto, Pak Eko, Pak Juvensius, silakan. Nunggunya. Ya, gimana? Kadang-kadang sampai 1 harian. Nunggu apa, Pak? Nunggu momennya itu Pak. Nunggu momen setelah ranging itu yang kayaknya Oke. lama kali gitu. Iya, ini kalau kita lihat untuk hari ini aja cukup banyak kan? Banyak, Pak. Iya, 1 hari itu, Pak. iya. Kalau misalkan di gold belum ada, bisa juga di forex gitu kan? Sambil menunggu. Tapi kan bukan berarti harus trading tiap hari kan? Yang penting Iya, momen Pak. jelas kita ambil ya kan? Nah, misalkan ini tadi ranging nih. Ini yang hijau merah hijau merah hijau ini ya. Nah, ini kan sudah break apa namanya support ranging sini. Ya kan? Nah, ini nggak ambil sell. Kenapa? Karena masih uptrend. Gitu ya. Karena Kalau- MA itu ini Pak ya? Ya, kalau mau ditambah sederhana tambah MA boleh. Insert indicator trend moving average ya. Ini salah satu indikator ya. Period 200 method exponential apply to close warna terserah ya. Saya Pak pilih warna ungu nih. Nah, ini moving average ini yang garis ungu di bawah ini. Ini namanya pergerakan rata-rata 200 periode dari 1 jam. Jadi 200 jam yang lalu dirata-ratakan jadilah garis moving average ini ya. Dan di sini kelihatan moving average itu ada di bawah harga. Harga itu dalam bentuk candlestick ini. Yang lilin-lilin ini. Nah, berarti ini masih cenderung uptrend. Ketika dia ranging ini break support, kita nggak ambil sell karena masih uptrend. Tapi ketika ranging ini break resisten, baru kita ambil posisi buy. Gimana? Cukup jelas Bapak Ibu? Jelas, Pak. Apa nih Bu Nika atau Pak Nika nih? Dikatakan averaging itu apakah candle? Bukan averaging tapi ranging ya. Bukan averaging tapi ranging. R-A-N-G. Nah, ini ranging ya. Ibu atau Bapak Nika ya? Ibu Nika ya, ranging ya. Ya, ranging ya, Ibu. Oke. Ya, hijau merah hijau, merah hijau merah. Nah, itu ranging, betul. Pak
maaf saya potong Pak. Ini kan Ya, tadi masalah psikologis kita sebagai trader pemula Pak ya. ya, Jadi kita nih, contohnya khususnya saya Pak ya, ya, ini kalau dari analisa contohnya, misalnya dari analisa trade dari pihak broker pun dari teman kita Pak ya, sama trader gitu ya. ya, Kadang dia menganalisa suatu chartnya itu, wah nih bakalan naik nih kan ya. Terus ya, tiba-tiba dia lagi turun nih, kan ya. ya, Lagi turun, mungkin agak jatuh Pak ya. Dan ya, makanya seperti saya bilang, saya tuh orangnya jarang menggunakan SL Pak sama TP Pak ya, ya, karena apa tuh, saya yakin kan chart itu naik turun Pak ya. Cuma memang pas begitu saya meyakini sesuatu dari suatu analisa dari, contohnya kayak tadi Pak Edi bilang ya, ada masalah raging ini ya, ini bakal naik nih Pak gitu. Jadi saya walaupun saya apa tuh nggak ya, pakai loss ya, nggak pakai SL Pak ya. ya, Walaupun dia loss, posisinya lagi loss, saya yakin akan naik nih Pak. Nah, cuma masalahnya kan kita nggak tahu nih Pak, waktu naiknya itu kapan Pak ya. ya. Nah, ini yang tadi saya bilang tadi malam itu Pak. Jadi Kita harus, sudah harus, setting ya. ya, harus Tapi ada karena kita udah tetap, kemalaman ya, aduh gimana gue pengen tidur nih kan gitu ya. Ya kan, gue close aja deh mendingan deh gitu kan. Daripada gue nanti takutnya gue tinggal gitu kan, malah semakin loss ya. Akhirnya kita loss ya, udah kita loss sudah berapa lah, loss berapa gitu ya Pak ya. ya, tetap Gitu. harus ada Nah, ini patokan ya, yang Pak. saya rasa, Hah? Tetap harus ada patokan. Ya betul. Nah, Ya, makanya tadi saya bilang kan, kalau yang dari training Pak, dari yang di YouTube itu ya, ini saya udah estimasi nih Pak, udah analisa nih, pasti nih supportnya di bagian ini gitu Pak ya. ya. Tiba-tiba dia langsung turun jatuh Pak ya, ataupun gimana, wah jatuh udah biarin deh, loss aja deh gitu kan. Itu Gitu. kan Bapak lihatnya time frame kecil, sehingga Ya betul, makanya tadi kelihatannya betul. mau turun terus, ya kan? Ya, Ya, makanya jadinya tuh ya itu sisi psikologisnya di situ Pak. Jadinya yang kita tidak bisa yang susah mengontrol ya sebagai trader pemula Pak ya. ya, Seperti itu Pak. ya. Padahal kalau tambah lihat dulu nih, tambah lihat H1, ini kan belum break low yang ini, yang merah Iya, iya. ini, kan masih Iya. aman, ya kan? Kalau Iya, betul. kita sudah coba simulasi, backtest, ya kan? Nah, kita akan lebih tenang karena ini belum break low, betul ya? Iya, ya. Belum break low kan? Kalau belum break low, kita lebih tenang, betul kan? Iya, betul Pak. Gitu. Ya itu perlunya namanya pengetahuan, ya kan? Iya, Pengetahuan, betul Pak. informasi yang cukup, ya kan? Untuk kita lebih tenang. Iya, kalau kita nggak ada informasi yang cukup, pengetahuan yang cukup, kita akan lebih terganggu psikologinya, gitu ya. Cukup jelas ya Bapak Ibu ya? Itu kalau nggak pakai SL Pak, itu jantungnya kayak mau copot itu Pak. Iya. Kemudian SL pun itu sebenarnya bisa diatur lagi sesuai dengan risk profile masing-masing. Jadi SL itu bisa diatur sekian persen dari modal ya, sehingga kalau misalkan diatur misalkan nggak pakai 1% daripada modal, kalau hilang kan cuma 1%, tentu pasti psikologinya akan lebih tenang. Ya kalau hilang cuma 1% dari modal, masih ada 99% lagi gitu kan, beda kan ya. Kalau misalkan SL-nya langsung 50% daripada modal, tentu pasti kan lebih psikologinya terganggu. Wah, sekali hilang udah setengah habis gitu kan. Benar nggak Bapak Ibu? Betul. Betul ya? Ya. Rekomendasi Pak, SL itu berapa kira-kira Pak untuk dari ini Pak? Iya, jadi kalau sesuai strategi, SL itu nggak fix tipsnya, ya kan? Ini kan kalau kita entry tadi di sini nih, kita entry sini, maka stop loss kan di bawah low ini. Kan nanti kondisi yang lain berbeda. Kondisi yang ini nih, misalkan yang sebelah kanan, ini kan stop loss-nya kan misalkan di bawah sini. Kita misalkan entry-nya misalkan di sini. Kan udah beda nih, jarak ini sama jarak ini kan beda gitu. Cukup jelas ya? Ya, tapi kalau misalnya modal kita agak lebih besar, memang lebih fleksibel untuk ngatur lot-nya. Sekian Iya. persen ya, gitu ya. Ya. Sekian Oh, itu persen. jelas Pak. Ya,
Kalau agak besar modal kita lebih mudah atur. Misalkan kita mau risk itu berdasarkan persentase daripada modal. Nah itu lebih, kalau modal lebih agak besar lebih gampang aturnya. Lotnya misalkan kalau misalkan yang di sini adalah yang pertama ini adalah SL-nya adalah misalkan 50 pip, ya kan? Yang ini atau ini yang 100 pip ya. Ini yang 50 pip. Nah, misalkan kalau kita misalkan modal kita adalah modal kita adalah $5.000 ya. $5.000 ya, maka misalkan kita mau risknya itu adalah 2% daripada modal. 2% daripada modal kan adalah $100, betul ya? Ya. Ya kan? Maka di yang pertama ini kita ambil cuman 0,1 lot. Betul ya? Kalau yang di kedua ini kita ambil bisa 0,2 lot dengan risk yang sama 2%. Betul ya? Bapak Ibu? 20.000. Modalnya 5.000. Kilo kan? 5.000 ya, modal 5.000. 20. Oke, cukup jelas ya? Jadi beda nih, dengan risk yang sama 2% daripada modal 5.000 ya, di kondisi yang pertama itu kita ambil 0,1 lot. Di kondisi yang kedua kita ambil 0,2 lot gitu. Karena ini cuma 50 pip, ini 100 pip gitu. Tapi sama, risknya itu tetap 2% daripada modal. Oke, cukup jelas Bapak Ibu? Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Lotus Tegado. Ya. Oh, metode ranging ada YouTube-nya. Ada Pak Mulyanto. Oke, YouTube-nya nanti kita share. Ya. Sore Pak. Iya, Assalamualaikum. silakan Pak. Ya. Ada Pak suaranya. Iya, ada. Ada. So. Ya. Gimana? Kalau untuk koreksi penurunan bisa sampai mana Pak hari ini? Yang mana Pak? Gold. 17. Gold ya? Gold, iya, goldnya. Udah ada posisi trading ya, Pak? Dari Java juga sama Pak. Udah ada posisi trading ya? Oke, Iya, kita clearkan dulu ini. Ya, kalau misalkan posisi penurunan, kalau kita berdasarkan H1 ya, maka yang tadinya adalah di sini adalah resisten ranging yang sebelah kiri ini. Ya, ini kan ranging hijau merah hijau. Ini di level 3122. Kita tandain 3122. 3122. Kita tandain aja. Ya, inilah yang tadinya resisten become support. Ya, 3122 nih saya tandain. Nih, 3122. Nih, perhatikan ya. Nih, saya gesek dulu ya ke sebelah ya. Nih, saya gesek ke sebelah nih. Nih, ini kan ranging kan? Hijau, merah hijau kan? Resistennya warna ungu ya. Perhatikan. Ketika di sebelah kanan, dia bergerak FNF 12. Maka ketika dia break resisten, maka turunnya ketahan. Yang tadinya resisten become support. Tuh, kelihatan ya? Ketahan kan? Nah, oke, jelas ya, Pak? Iya, Pak. Ya, misalkan kalau dia turun ketahan di situ. Kalaupun dia tembus lagi, maka yang sebelumnya lagi di sini. Nah, inilah tahanan itu lagi ya. Inilah tahanan berikutnya. Ini di mana? Di 1902. Jadi kita tahu nih target-targetnya dia kalau turun kemana, kalau naik kemana, ya. Di sini. Inilah tahanan berikutnya ketika dia nanti turun. Tapi secara besarannya masih uptrend. Oke. Kalau mau sederhananya menentukan uptrend, ya pakai moving average ini sih. Ini uptrend ya. Tapi kalau mau selain indikator, cara nentuin uptrend adalah apa? Dia week high. High ini tembus week, ya. High ini tembus week, high ini tembus week. Nah, itu uptrend. Week high, strong low, itu uptrend. Nggak perlu pakai indikator ya. Oke, cukup jelas?
Iya, jelas Pak. Iya, Siap, terima kasih banyak Pak pelajarannya. sama-sama Pak. Ya, Ya. salam dari Tasikmalaya Pak. Ini belum ada komunitas di Tasik Pak, jadi kurang Oh, rekanannya itu masih kurang gitu oh kawan-kawannya. Baru gitu. ada beberapa orang ini. Iya, Tapi saya iya. juga ajak di Java juga gitu biar ada Biar ada edukasi teman. seperti kayak gini gitu. Iya, iya Pak Abdul. Siap lah. Makasih Iya, banyak Pak. iya. Oke, silakan ada lagi Bapak Ibu yang lain. Jangan sungkan-sungkan. Silakan dibuka mic-nya atau di chat. Ini salah. Ya, ada di chat. Oke, udah di-share tadi YouTube tentang ranging ya. Oke, silakan. Ada lagi? Kalau nggak ada, mungkin kita bisa selesai. Saya kembalikan ke Mbak Bella. Harinya udah masa nih udah mau 1 jam. Seru ya ngobrol-ngobrol hari ini. Oke, terima kasih Pak Michael hari ini udah hadir untuk menjelaskan tips-tips trading ya kepada Bapak Ibu yang hadir hari ini. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah hadir dan bertanya ngobrol-ngobrol hari ini. Kalau Bapak Ibu masih ada pertanyaan, dapat menghubungi tim kami dari Futures. Nah, untuk Bapak Ibu yang belum trading, yuk langsung aja trading sekarang di Java Global Futures, broker legal dan terpercaya. Karena kita masih banyak edukasi-edukasi lainnya ya, seperti webinar formula setiap hari Jumat jam 4 sore hari ini. Kita juga ada live trading blog di sesi Eropa setiap hari Senin dan hari Rabu jam 2:30 sore. Dan live trading sesi Amerika setiap hari Selasa jam 8 malam. Nanti Bapak Ibu kalau udah join, kita ada private coaching dan layanan support market update dan sinyal setiap hari. Oke, terima kasih semuanya dan terus semangat belajar tradingnya. Sampai jumpa kembali di acara kita berikutnya. Salam satu. Dapetin uang tambahan buat kalian yang kerja 9 to 5, nggak perlu pusing-pusing. Karena kalian bisa ikut live market sesi Amerika bareng analis profesional di Java Global Futures setiap hari Selasa jam 8 malam, tanpa ganggu jam kerja kalian. Atau kalau misalkan jam kerja kalian itu fleksibel, kalian juga bisa ikut live market sesi Eropa setiap hari Senin, Rabu, dan Kamis jam 2:30 sore. Trading bareng, profit bareng. Yuk join live market sekarang!